Halo semuanya, saya kali ini akan berbagi dengan Anda tentang bagaimana cara kita melakukan stek batang terhadap tanaman ketapang mangkok ya. Ketapang mangkok ini daunnya lebar dan rindang sekali kalau kita tanam di sekitar kita ya. Bisa sangat teduh sekali dan juga sangat bagus sebagai tanaman tropis untuk kita tanam di dalam rumah. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama tentu Anda harus mengambil stek batang yang akan Anda gunakan untuk Anda stek ya, yang akan Anda akan gandakan ya. Ya, kita ambil batang yang bagus ya, yang kira-kira daunnya atau batangnya lurus supaya nanti kita mudah untuk mengatur pertumbuhan batangnya ya, supaya tetap lurus ke atas ya, tidak bengkok-bengkok ya. Ini kita ambil batang yang paling bagus untuk kita stek ya. Langkah yang kedua setelah Anda mendapatkan batang yang Anda inginkan untuk Anda stek, yaitu Anda menyiapkan media tanam. Media tanam yang kita siapkan harus media tanam yang cocok untuk proses stek ya. Anda tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan biasanya akan busuk ya. Kalau Anda menggunakan media tanam misalkan tanah lumpur, itu akan mengakibatkan batangnya busuk dan tidak jadi pada waktu stek ya. Yang saya sarankan yaitu campuran antara media tanam, Anda bisa beli di toko tanaman, kemudian tanah subur, tanah biasa saja gitu ya, dan skam atau merang ya, campuran antara merang dan media tanam bersama tanah itu 50-50 ya, 50 media 50% skam atau merang dan 50% itu tanah campur dengan media tanam gitu ya. Langkah berikutnya yaitu langkah yang ketiga, Anda menyiapkan batang yang tadi kita stek dari pohonnya. Kita kurangin daunnya ya, kita kurangin daun-daunnya. Tujuannya apa? Supaya beban nutrisi yang harus diambil dari tanah yang kita siapkan campuran dengan skam berikut dengan air nanti tidak terlalu berat ya untuk merangsang akar ya. Kita sisakan kurang lebih sekitar 3 daun yang di atas ya. Ini kemudian kita potong bagian bawah ya supaya lurus ya, batangnya ini lurus. Jadi kalau ketapang mangkok ini bagusnya kalau kita buat batang itu lurus ya, tidak bengkok-bengkok. Nah, ujungnya kita potong sedikit untuk merangsang tumbuhnya akar. Jadi tidak lurus ya, agak lancip sedikit untuk merangsang tumbuhnya akar nanti pada waktu kita tanam ya. Sahabat berkebun, berikutnya langkah yang keempat yaitu kita masukkan media tanam yang tadi kita siapkan, campuran antara skam, tanah, dan media tanam. Kita masukkan ke dalam polybag yang sudah kita siapkan ya, kurang lebih setelah sampai separuh begini ya, kita kasih sampai kurang lebih 3/4 ya, kita penuhin dengan media tanam yang sudah kita siapkan tadi ya. Tidak perlu terlalu padat sekali karena justru kita memberikan rongga ya. Nah, kita kasih air ya karena tujuannya supaya nanti bisa menjaga kelembaban akar dan merangsang tumbuhnya akar ya. Kita tambahkan air di dalam polybag yang sudah kita isi dengan skam dan campuran tanah. Kemudian yang tadi sudah kita siapkan kita tancapkan saja ya, batang yang sudah kita siapkan ya, kita tinggal masukkan saja ke dalam polybag yang sudah kita siapkan ya. Kita kasih sedikit dengan bawang merah ya, bawang merah kita oleskan di ujung batang ya, tujuannya untuk menjaga supaya tidak ada bakteri pembusuk ujung pangkal batang ya. Ya, dan juga ini merangsang tumbuhnya akar ya. Tapi secara umum lebih pada supaya tidak ada bakteri pembusuk pada ujung pangkal batang ya. Kita tancapkan begini saja ya, tinggal kita tancapkan ke dalam media tanam yang sudah kita isi ya. Sekali lagi kita tidak menggunakan media tanah murni supaya tidak terlalu padat dan kemudian terlalu basah yang mengakibatkan akar itu busuk ya. Dengan begini maka
masih tetap ada rongga udara, dan tingkat kelembapan air tidak terlalu seperti kalau tanah padat yang basah gitu ya. Saya pernah mencoba pada batang yang besar juga busuk kalau murni dengan tanah ya. Nah, kemudian terakhir kita tambahkan dengan air, jangan ragu-ragu, airnya banyak juga nggak apa-apa karena media tanamnya ini sudah media tanam yang campur sekam ya, jadi tidak akan membuat akar itu busuk ya. Nah, langkah berikutnya ini kita ikat ujungnya ya supaya gampang pada waktu kita melakukan sungkup ya. Habis ini akan kita sungkup ya, kita ikat sedikit ya daunnya ini ya, supaya untuk memudahkan kita saja sebenarnya pada waktu kita menyungkup. Tidak apa-apa ya, tapi saya sarankan untuk kita ikat. Oke ya, berikutnya ya, setelah kita ikat ya, untuk memudahkan pada waktu penyungkupan, kita bisa ikat pakai tali rafia, bisa kita ikat pakai karet ya. Saya biasanya pakai tali rafia seperti ini. Saya tancapkan bambu sedikit ya untuk memudahkan supaya tegak ya. Kemudian kita sungkup ya dengan plastik ya, kita siapkan, boleh plastik apapun, boleh plastik bekas, boleh Anda beli plastik. Ini plastik yang kebetulan biasa saya pakai untuk menyungkup tanaman yang ingin saya stek ya. Anda bisa sungkup dari atas atau Anda langsung saja masukkan dari atas begini, Anda masukkan ya. Bisa juga Anda posisi plastik terbalik, artinya Anda ikat di bawahnya ya. Kalau ini tinggal masukkan saja, kalau saya gampang ingin plastik yang besar ya. Kemudian tinggal diikat di atasnya ya, diikat di atasnya dengan tali rafia atau tali apapun. Anda boleh juga pakai karet gelang juga boleh ya. Oke, tujuannya apa? Untuk menjaga supaya kelembapan, tidak ada penguapan air dan akar ini akan terangsang untuk tumbuh ya, dengan adanya kelembapan yang cukup plus oksigen yang tidak terlalu banyak yang mengakibatkan penguapan ya. Kalau kita buka akan mengalami penguapan yang cepat, baik itu pada air yang ada di dalam media tanam yang tadi sudah kita siapkan, yang ada di dalam polybag. Kalau tidak, biasanya kemungkinan gagalnya tinggi ya kalau tidak kita sungkup seperti ini ya. Nah, oke, kalau sudah selesai, nah ini kita simpan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari secara langsung ya. Kurang lebih proses ini akan berlangsung selama 4 minggu sampai 6 minggu, jadi 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Anda bisa monitor terus ya, Anda tidak perlu buka ya, Anda tidak perlu membukanya kembali. Misalkan 2 minggu Anda penasaran karena seger, Anda ingin buka gitu ya, saran saya tidak ya, apalagi kalau Anda bukanya lama ya. Kalau dibuka sebentar sebenarnya tidak apa-apa ya, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit nggak apa-apa. Tapi kalau Anda buka seharian telah mengalami penguapan, yang tadinya mungkin sudah mulai seger, mungkin bisa layu ya. Jadi saya sarankan nggak usah dibuka sampai 4 minggu sampai 6 minggu. Oke, disimpan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari secara langsung. Nah, berikutnya setelah Anda simpan selama 4 minggu ya, saya akan kasih tunjukkan kepada Anda. Setelah 4 minggu kita tinggal buka sungkupnya ya, kita gunting tali rafianya di atas ya. Di sini kita lihat betul-betul segar ya daunnya, kelihatan bahwa ini sudah berhasil dengan baik dan siap untuk dipindahkan ke pot atau misalkan ke media tanam atau polybag yang lebih besar ya. Ini berhasil dengan baik ya. Ada sedikit penjamuran pada daun ya, tapi itu tidak masalah ya. Secara umum ini sehat dan segar. Ini akan cepat sekali untuk tumbuh ya kalau sudah kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Sekali lagi, daun ketapang ini daunnya lebar ya, bagus, bisa kita tanam untuk di dalam ruangan maupun kita taruh di luar ruangan ya. Kalau ditaruh di tidak di pot, artinya di grounded di tanah, akan cepat sekali besar ya, seperti video yang tadi saya tunjukkan di awal. Bisa juga sebenarnya ini
ditaruh di tempat-tempat di luar ruangan ya, di teras juga sangat bagus sekali ya. Saya punya batang yang sangat besar, saya stek juga batang yang sangat besar, itu sangat bagus. Saya kasih tanaman anggrek di batang-batangnya, itu sangat indah sekali gitu ya. Sahabat berkebun, demikian saya sudah jelaskan semua step atau langkah bagaimana cara kita menggandakan, mengembangbiakan pohon ketapang mangkok melalui stek batang yang dilakukan baik dengan media tanam yang disungkup atau dengan media air ya. Mudah-mudahan Anda berhasil dan mudah-mudahan video ini berguna bagi Anda, baik untuk Anda yang memang hobi tanaman maupun Anda yang sedang belajar melakukan stek, ataupun untuk Anda yang ingin memang ingin menggandakan pohon ketapang mangkok ini untuk tujuan yang lain ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan juga Anda share dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video selanjutnya.